Pada pertemuan yang lalu kita sempat menyinggung bedanya antara as-sama'i, yakni mendengarkan, al-istima'u, kemudian al-isgha'u. Saya ulangi lagi, al-isgha'u. Nah, kita perdalam saat ini sedikit ya, dibilang diperdalam waktunya sempit ya. Yakni bedanya antara al-istima'u dengan al-isgha'u. Keduanya sebenarnya merupakan proses yang berkaitan dengan usaha memahami dan menghayati apa yang dikatakan orang lain. Namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nah, pertama kita cermati dulu mengenai istima' ya. Istima' ini sebenarnya mendengarkan yang gatek tenan, mendengarkan dengan disertai perhatian. Nah, ada beberapa hal yang harus ada disebut istima' itu jika di situ kita memberikan perhatian kepada minatnya, menunjukkan minat, ihtimam, selain memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan, baik apa yang harus kita sampaikan untuk memperbaiki dia, ya, ini sama-sama perhatian, intibah kepada kalau kita berbicara dengan anak kita, berarti dengan anak kita. Kalau orang lain ya orang lain, ketika mereka ini sedang berbicara. Nah, tapi hal awal itu ialah memberikan perhatian dengan menunjukkan minat terhadap pembicaraannya. Ini ketoke yo gampang, tetapi ini hal pokoknya bukan pada keterampilan, tetapi kepada sikap kita. Kita nganggap penting nggak anak itu? Ya, nganggap itu bukan menjawab melalui pertanyaan TTS atau pertanyaan pas ulangan, tetapi hati kita itu loh. Contoh yang paling nyata adalah ketika orang tuh nganggap penting misalnya menganggap penting untuk tidak dianggap rumah tangganya bubrah misalnya. Contoh, karena ini menarik perhatian saya. Suatu ketika ada orang bertengkar ya, suami istri. Lah kok begitu ada yang datang, itu bisa langsung seketika itu seperti tidak terjadi apa-apa, bisa pelengah, ngomong. Ajaib ini. Saya sebagai orang psikologi itu melihat takjub. Sekti tenan ini. Bisa seketika langsung sumringah pelengah gitu ya. Nah, berarti apa? Dia merasa penting ya. Dia merasa penting untuk tidak dianggap bermasalah. Sehingga sedemikian pentingnya keinginan untuk tidak dianggap bermasalah itu, keinginan agar umpamanya teman saudaranya itu menganggap dia baik-baik saja, sehingga mereka berdua tanpa pakai musyawarah itu bisa langsung ekspresinya bisa langsung berubah. Nah, tak kira kuwi wis rampung. Tapi ternyata ketika tamunya pulang, nggak lama kemudian ribut lagi. Artinya ini tadi sebenarnya belum selesai. Nah, begitu pula kaitannya dengan ini untuk memberikan gambaran saja. Yakni kita menunjukkan minat itu ketika kita menganggap penting, tadi kan kaitannya dengan anggapan, betul-betul menganggap penting, gatek memperhatikan itu, maka ini akan mempengaruhi pandangan mata kita, mempengaruhi suara kita, mempengaruhi gerak-gerik kita. Sehingga dari sini kita lebih mudah memahami unsur yang kedua, bahwa istima' itu memerlukan tindakan mendengarkan secara aktif. Ya, mendengarkan secara aktif. Maksudnya mendengarkan aktif itu bagaimana? Mendengarkan aktif itu adalah ketika kita memang betul-betul mengarahkan dan memberikan perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain itu. Kalau kita hari ini berbicara dalam kaitannya dengan anak, berarti itu anak kita. Apa yang diucapkan itu penting. Ya, apa yang diucapkan itu penting.
Nah, kenapa ketika kita dipanggil bos, terutama yang memang sangat kita harapkan nanti mendapatkan sesuatu, memang kedudukannya sangat tinggi, itu nggak pakai latihan kita tuh bisa mendengarkan, karena nganggap penting. Ya, karena nganggap penting. Kenapa banyak orang ingat hari pernikahannya, gitu ya. Salah satu peristiwa yang mudah diingat adalah ketika menikah. Karena ketika itu dia menganggap penting. Menganggap penting, ya. Nah, pertanyaannya adalah anak ini kita anggap penting enggak? Untuk kita pahami. Nah, dalam hal ini memerlukan upaya untuk memusatkan perhatian, memerlukan upaya untuk berpikir. Berpikir ini penting ya. Dan di dalam Al-Quran berkali-kali kita disinggung oleh Allah Ta'ala untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan lain-lainnya. Jadi memusatkan perhatian, fokus, berpikir, dan menanggapi. Ya. Karena kalau kita nggak fokus, nggak berpikir, bagaimana kita menanggapi dengan tepat, dengan baik, sehingga yang kita ajak bicara itu rumangsa digatekke. Sekedar menanggapi tapi gak relevan, maka anak merasa kita itu tidak perhatian kepada dia. Betapa banyak orang tua merasa sangat mencintai anak, tapi anak merasa tidak dihiraukan, jangankan diperhatikan, dianggap bae ora, apalagi sampai betul-betul dianggap penting, dipenting-pentingkan. Nah, dan semua ini memerlukan interaksi, ya, interaksi. Bukan itu kamu bicara aja, ya. Itu adalah istima'. Jadi istima'. Lalu istighra'u itu gimana? Al-istighra'u itu adalah komunikasi yang di dalamnya menghadirkan apa istilahnya? Jadi perasaan kita, emosi kita, bukan berarti kita marah-marah ya. Contoh, ketika ada orang itu betul-betul meluapkan kegembiraan, itu senang sekali, maka dia spontan nangis memeluk anaknya, itu berarti ini contoh ekstrimnya ya. Bagaimana komunikasi emosional itu dan interaksi emosional itu kita hadirkan. Nah, lagi-lagi ini memang kita bisa pelajari teknik-tekniknya, tetapi yang paling baik adalah yang alami, yakni ketika anak-anak itu betul-betul berharga buat kita betul-betul merasa penting pertemuan dengannya, maka interaksi dan komunikasi emosional itu dengan perasaan dan gatekke menganggap penting apa yang dirasa penting oleh anak itu akan lebih mudah. Piye to maksudnya iki kok menganggap penting apa dia anggap penting oleh anak. Nah, ini kembali lagi kepada pasal awal, yakni bagaimana kita menghargai, ihtiram, perasaan maupun pikiran anak. Ini pada pertemuan kedua ya kita bahas ini, yakni walaupun pada pertemuan pertama sempat kita singgung sejenak, yakni ihtiram berkenaan dengan al-masyair wal afkar, perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran anak. Nah, kita langsung kembali masih berkenaan dengan istighra'u. Al-istighra'u tadi ya. Nah, dan dalam hal ini kita memang secara sengaja menyediakan waktu, meluangkan waktu. Ya. Jadi memerlukan kesediaan untuk meluangkan waktu yang lebih besar untuk memahami dan memberikan menghargai perasaan dari anak kita. Nah, akan tetapi kita tidak bisa menghadirkan dua hal tersebut jika
tidak ada gagasan, tidak ada sesuatu yang hendak kita lakukan, yang hendak kita kerjakan, hendak kita perbuat, hendak kita arahkan, hendak kita ubah pada diri anak-anak kita. Ya. Karena apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita arahkan, itulah yang memudahkan kita untuk memberikan tanggapan. Kita peduli dengan anak, kita ingin menghargai anak, kita ingin menjadikan anak merasa didengarkan. Tetapi bagaimana kita menanggapi juga sangat terkait dengan bagaimana kita memiliki, ya kalau disebut gagasan, contohnya tempo hari, ketika saya ngobrol dengan anak-anak muda, what makes people happy, apa menjadikan orang itu bahagia. Lalu anak-anak muda yang laki-laki pada umumnya jawaban pertama adalah uang, money. Yang kedua adalah cewek yang cantik, beautiful girlfriend. Nah, kalau seandainya saya itu tidak punya gagasan, artinya maka saya nggak akan berpanjang-panjang. Wah, kok podo le? Nah, tetapi karena dua-duanya ini bermasalah menurut saya, menurut keyakinan saya, dan ini harus diluruskan, dan ada arah yang harus dimiliki, maka di sana melahirkan kesabaran juga untuk menggiring, sehingga ketemu lagi dengan apa yang saya katakan tadi, Lutfin itu kelembutan untuk menggiring, ora kroso jebule keliru ya. Nah, jadi untuk menghadirkan al-istighraq tadi memerlukan gagasan-gagasan, sehingga makin banyak kita belajar, makin jeru kita sinau, dan makin besar kesabaran kita, akan lebih memudahkan bagi kita untuk berlama-lama, bukan karena kita mengulur-ulur ya, tetapi kita siap untuk berlama-lama agar gagasan itu betul-betul dapat diterima dengan pemahaman yang baik, dengan perasaan yang lapang. Jadi bukan gimana? Kau masih mau bantah? Masih mau bantah? Itu pikirannya mungkin mengiyakan, itu aja kalau mengiyakan, tetapi perasaannya masih menolak. Ingat ketika kita sempat membahas al-khairu 'adah wa syarru lajajah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Anak melakukan keburukan atau bahkan orang dewasa melakukan keburukan itu tidak selalu karena tidak tahu itu buruk. Bahkan sering terjadi orang itu tahu, bahkan sangat paham itu buruk, tapi tetap diterjang juga. Kenapa? Pikirannya membenarkan itu buruk, tapi perasaannya abot, gondeli. Perasaannya masih merasa sayang dengan keburukan itu, atau dia merasa terdesak sehingga dia memperbuat hal buruk itu, ya. Jadi perlu ada sesuatu. Ketika kita hendak meluruskan itu, memang kita perlu betul-betul paham, yakin di mana buruknya dan kemana seharusnya, sehingga giringnya itu akan lebih mudah. Nah, dari sini pula kita masuk kepada kaidah berikutnya, yang kita juga tidak bisa berlama-lama membahas ini, yakni di sini adalah inzil fi hiwarik, turunkan dalam percakapan kamu itu dengan siapa? Ma'ahu, dengan dia. Kemana? Kepada tingkatan dia. Maksudnya gimana? Secerdas-cerdasnya anak kita, tetaplah mereka itu belum banyak belajar. Makin bertambah umurnya, makin banyak belajar. Seaktif-aktifnya anak kita, tetaplah pengalaman hidup mereka tidak sekaya kita. Anaknya aktif, wah ekskul macam-macam diikuti. Nah, tetap tidak sekaya dengan pengalaman kita. Kecuali kalau bapaknya mungkin terlalu lemot biar itu ya. Nah, itu barangkali. Tapi tetaplah pengalaman kita itu cukup banyak. Maka kita inilah yang seharusnya memahami
Sebagaimana seorang profesor menjadi tempat bertanya bagi mahasiswa doktoral. Sebagaimana para dosen itu seharusnya yang lebih memahami. Kalau ada mahasiswanya yang awam, ngene wae kok ya ora mudeng toh. Nah, kenapa? Wong dia memang sudah belajar duluan. Sebagaimana guru SD itu memahami keluguan dan ketiadaan ilmu pada siswanya yang baru belajar membaca. Jangankan seperti itu. Saya ingin saya kasih contoh praktis yang terjadi. Tapi sebelum itu saya hanya ingin menegaskan. Jadi ini yang harus dilakukan, bukan justru sebaliknya menuntut anak-anak yang masih lugu itu untuk memahami maksud gurunya atau orang tuanya, padahal belum ada penjelasan. Kamu kan harusnya paham. Nah, dikasih tahu aja belum, dijelaskan aja belum, dikasih tahu belum tentu paham. Dipahamkan, dijelaskan, belum tentu paham. Anak mungkin memahami penjelasan kita, tapi nggak sungguh-sungguh memahami kenapa itu penting. Nah, saya kasih contoh bahwa pengalaman dan pengetahuan itu, yang lebih berpengalaman dan lebih berpengetahuan itu yang harusnya memahami. Saya bukan mengatakan sudah sangat matang, tetapi ketika saya membahas tentang tibun nisa, minyak wanginya perempuan, bedanya dengan tibul mar'ah, membahas tentang perempuan boleh keluar rumah kalau menggunakan minyak wangi kalau dipakai tibun nisa, bukan tibul mar'ah. Lalu ada 4 orang ustadz, saya nggak perlu sebutkan siapa-siapanya ya, datang ke rumah jauh-jauh dari Jakarta. Wah, Masya Allah, adabnya sangat baik itu. Dan ketika dijelaskan tuh, beliau bahasa Arabnya, jos, mantap, tahu dalilnya. Tetapi memahami bahwa tersembunyi itu nggak sama dengan lembut itu kan ya angel banget. Nah, saya kasih perumpamaan. Kan tibun nisa ma dhahara launuhu, yang tampak warnanya, wa khafiya rihuhu, berarti nggak ada baunya. Nah, saya tanya, kalau misalnya kesumbah pewarna makanan itu kan nggak ada baunya, bisa nggak disebut minyak wangi? Nggak bisa. Kenapa? Ya nggak ada harum. Ya lah, berarti kalau khafi itu ada baunya nggak? Ya ada. Nah, kalau nggak ada baunya bukan minyak wangi, gitu kan? Nah, masih susah. Maka karena saat itu saya ada barangnya, saya sampaikan. Nah, kita kan lagi bahas minyak wangi ini. Nah, kita tidak sempurna kalau nggak berwangi-wangi dulu. Saya oleskan, ya, macam-macam termasuk tibun nisa. Ini tercium nggak baunya? Tercium. Coba cegarkan. Nah, jauhkan. Yang tercium tadi bau itu bukan? Bukan. Nah, coba lagi. Nah, artinya punya pengalaman. Baru saya tanya, kalau ada perempuan pakai minyak wangi yang seperti itu, boleh nggak dia keluar rumah dengan pakai minyak wangi seperti itu? Oh, nggak boleh. Kecuali kalau pakai gini. Lah iya, itu saja masih ternyata walaupun kenapa dan ini kita maklumi kenapa? Karena selama ini dia sudah sangat kokoh memegangi perempuan keluar rumah itu sama sekali nggak boleh pakai minyak wangi. Akhirnya dari situ baru berbincang mengenai istilah-istilah lain, yakni tafilat. Nah, tafilat itu takrifnya dari Nabi bagaimana? La yujad minkun narihut tib. Tidak didapati dari kamu sekalian itu, dari kamu itu rihut tib, bau minyak wangi. Yang nggak ada itu minyak wanginya apa baunya? Ya kalau pakai minyak wangi berarti ada baunya. Nah, kembali lagi. Ini tadi ketika di sini maujud nggak? Tercium nggak baunya? Enggak. Tapi baunya sebenarnya ada nggak? Ada. Nah, coba dekatkan. Nah, berarti kalau begitu maksudnya gimana? Nah, artinya dengan memberikan contoh-contoh yang konkret itu baru dapat memahami. Ini saya ceritakan juga untuk memudahkan memahami mengenai kaidah ini, bahwa yang lebih berpengalaman itu yang seharusnya memahami yang kurang pengalaman. Kita sebagai orang tua dengan demikian harusnya lebih banyak mendengarkan. Telinga kita ini 2, hendaknya difungsikan dua-duanya, bukan salah satunya. Walaupun misalnya lagi lama nggak urut kuping itu tetap bisa mendengarkan. Nah, jadi yang kaya pengalaman mendampingi yang kurang pengalaman. Anak kita itu kurang pengalaman.
Nggak ada anak kecil tuh berpikir kotor, apalagi si TK berpikir kotor. Yang mikir kotor siapa? Wong tuane. Wong anak juga belum angen-angen sampai ke sana misalnya. Tanya mengenai dari mana lahirnya, lewat mana. Wah, kita sudah panik. Nah, kenapa panik? Kenapa panik? Karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Anak-anak itu masih bersih alal fitrah. Gitu ya. Nah, jangan sampai pertanyaannya malah nggak semenjurus itu. Yang dibilang menjurus tadi sebenarnya juga nggak berpikiran yang aneh-aneh itu rasa ingin tahu yang biasa. Lah kok kita sudah overacting. Apalagi kalau pertanyaannya umum, kita sudah kemeringet, jawabnya sudah ngalor ngidul, kita lupa untuk bertanya kepada anak untuk menggali levelnya. Janjane maksudnya piye toh, sudah jawabnya muter-muter, ternyata anak dengan sederhana mengatakan bukan begitu Ma, bukan begitu. Gini loh Ma, tadi kan di sekolah Ririn tanya sama aku, Edit kamu asalnya dari mana sih Edit? Soalnya kan si Ririn asalnya dari Gombong. Coba kalau kita nanya dengan tenang, kamu kok tanya gitu kenapa Duk? Nah kan selesai. Menjadi panik, kemeringat dan lain-lain gara-gara kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Nah, anak-anak yang masih berpikir konkret misalnya, kita bantu memahami konsep dengan memberikan gambaran yang lebih konkret atau bahkan benar-benar konkret. Bedanya apa? Lebih konkret itu masih ada abstrak-abstraknya, tapi lebih mudah dipahami. Nah, berpikir konkret itu bukan hanya monopoli anak umur 7 tahun ke bawah. Contoh tadi tamu saya, 4 orang ustadz yang datang ke rumah saya. Karena belum punya pengalaman, nggak bisa berpikir abstrak tentang minyak wangi. Loh gimana? Baunya keras kok nggak tercium? Kenapa? Nggak punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, susah mengabstraksikan. Setelah dikasih pengalaman, dicobai, barulah dia bisa membayangkan. Oh iya ya. Artinya untuk berpikir yang lebih abstrak, belum betul-betul abstrak, itu perlu pengalaman yang konkret. Gitu ya. Nah, karenanya kita itu hendaknya membantu anak-anak itu ketika kesulitan dengan contoh-contoh yang lebih mudah dibayangkan. Loh, Allah Ta'ala itu loh, Masya Allah, membantu kita membayangkan keindahan surga. Men kepingin. Padahal keindahan surga itu kan sebenarnya tidak terbayangkan. Bagaimana Allah Ta'ala membantu? Sangat banyak ayat-ayatnya yang menunjukkan nikmat-nikmat yang mudah dibayangkan. Loh, itu ayat itu diturunkan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Lah kok di sebagian TK guru-guru menerangkan dengan sangat abstrak, anak-anak nanti di surga itu indah sekali. Belum ada loh di dunia ini. Yang di dunia ini aja sudah susah dibayangkan ya. Ya enggak? Lalu ketika anaknya tanya, aku asalnya dari mana, mamanya yang panik ya. Itu kan karena dia susah membayangkan. Lah kok apalagi yang lebih abstrak. Tapi Masya Allah, Allah Ta'ala itu memberikan gambaran tentang surga itu, mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata. Di Al-Waqi'ah ya, seraya bertelekan di atasnya berhadapan. Wah, bayangke kalau bertelekan ngene iki karo depan iki berarti suasananya piye? Wah, nyaman tenan kuwi. Nah, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Jadi isu agar tetap glowing terus awet muda itu memang isu legendaris dari dulu itu. Wah, Masya Allah. Saya jadi teringat kalau ke Taif itu kalau membincang dengan ibu-ibu, Bu, ini faedahnya, ini lemaknya burung onta, itu kalau kita ada bekas luka dikasih, bekas lukanya hilang. Kalau diusapkan di wajah ini jadi meremaja, menunda penuaan, tapi hanya penuaan wajah, bukan penuaan usia. Karena usia itu tetap bertambah tua dan lain-lain. Nah, kalau ini manfaatnya, ini rambut yang sudah mulai
menuju pemutihan itu akan menghitam kembali gitu. Nah, tapi ini nggak saya sarankan. Kenapa? Karena anak saya pernah mengingatkan saya ketika saya mulai ada uban itu, sekarang anak saya SMP kelas 3, dulu masih SD, Pak jangan dicabut. Kenapa? Biar Bapak sadar diri. Ya, akhirnya saya turuti itu ya. Kenapa? Lihat itu umurku wis kalau tahun lalu saya masih basa Jawa niki seksi, 51. Loh, sudah mulai ada uban itu ketika masih jelita, jelang 50 tahun. Nah, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Wah, itu kan sangat visual. Sangat visual. Belum lagi kalau kita tengok di ayat-ayat yang lain, di surat yang lain. Setelah itu baru meningkat kepada yang lebih abstrak. Kok lebih abstrak? Karena yang paham itu hanya sing wis rada kenal dengan kondisi seperti itu. Mereka tidak pening karenanya. Kita itu sosok ya orang mergo bukan karena minuman sing bareng mendem, mergo kokean kopi wae. Itu ya saya sehari 3 gelas nggak masalah. Pulang dari bepergian capek, minta dibikinkan kopi sampai selesai lalu berangkat tidur. Kenapa? Men seger. Karena kopi itu tidak ada hubungannya dengan melek. Tapi istri saya ngincipi sesendok teh, semalaman nggak bisa tidur, pening. Nah, maka saya katakan tadi meningkat lebih abstrak. Jadi orang yang pernah punya pengalaman ngeluh mergo rasa turu. Nah, ini malah sampai tengah mabuk ya, dan tidak pula mabuk ya. Ini akan lebih dapat memahami, lalu kembali lebih konkret. Wa fakihatin, nah, dan buah-buahan. Buah-buahan sing piye? Buah-buahan sing piye? Mimma yatakhayyarun. Jadi dan buah-buahan wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan banyak lagi gambaran-gambaran lainnya. Tapi poin saya adalah ini tadi hanyalah sekedar salah satu contoh saja pentingnya melakukan sebelum abstraksi itu menjadikan lebih konkret. Tapi menjadikan lebih konkret ini hanya salah satu contoh saja pentingnya kita menurunkan kadar ketika kita berbicara dengan anak-anak kita, dengan orang lain. Kadang-kadang di sebagian di antara kita terjebak antara istilah dengan kandungan. Istilah ilmiah, contoh generasi alfa, itu walaupun pakai istilah bahasa Latin bukan berarti otomatis ilmiah. Nah, istilah ilmiah itu tidak sama dengan kandungan ilmiah. Ilmiah itu tidak mesti bulat. Nah, lalu berikutnya, kaidah berikutnya ketika kita berdialog dengan anak untuk memudahkan itu ialah membicarakan, membincang al-haditsu an ihtimamatih. Membahas, membincang, membicarakan hal-hal yang kaitannya dengan minat anak kita, minat yang diajak bicara. Tapi ini karena kaitannya dengan berdialog, berbicara dengan anak, maka pentingnya kita memperhatikan ihtimam, memperhatikan kaitannya dengan minat. Tidak setiap pembicaraan itu buat anak merasa nyaman. Jika dia itu nggak terbiasa ngobrol dengan kita, sehari-harinya bapak iki meneng sekalinya ngomong medeni. Kalau bapaknya mulai bicara, waspada iki. Iki ya arep ngongkon atau ya arep nesu. Apalagi kalau bapaknya mulai memuji, wah anakku hebat. Wah, segera menghindar. Kenapa? Sing dilem kuwi bakal kepotokan. Wah, melayu banter lele, wah iki alamat arep tuku rokok gitu. Nah, maka ketika anak memuji, anak sudah mulai curiga. Wajar. Nah, jadi jika dia tidak terbiasa ngobrol dengan kita karena selama ini kita memang jarang memberi kesempatan, jarang pula menyempatkan diri ngobrol dengan anak,
maka anak itu memerlukan usaha yang sangat besar untuk bisa nyaman dan betah berbicara dengan kita. Makin lama ini terjadi, maka makin besar usaha yang diperlukan untuk sekedar betah duduk di samping kita walaupun nggak pakai ngobrol. Suatu ketika ada orang datang ke rumah saya, ketika itu seingat saya juga bulan Ramadan, masih di Jawa Tengah. Pertanyaannya sederhana, yakni ada beberapa hal seandainya rindu itu dapat dia dibeli, maka dia rela kehilangan mobilnya agar bisa punya rasa rindu dan nyaman berdekatan dengan bapaknya. Orang ini setiap hari sudah menyiapkan pertanyaan kepada bapaknya. Jadi, nah ini artinya sudah disiapkan ternyata, itu bukan pertanyaan ya. Jadi artinya ketika dia pagi-pagi nemui bapaknya, itu semata-mata karena kesadaran untuk birrul walidain, cari pahala. Nah, pertanyaan yang diajukan ya pertanyaan yang sudah dicatat itu, apapun jawabannya lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nah, jadi dua-duanya itu ya kaku. Nah, orang ini merasa semakin sakit ketika bapaknya minta maaf. Kenapa? Ya intinya banyak hal ya. Ini tadi kalau saya ceritakan nanti malah waktu ini sangat saya entek. Jadi kalau kemudian ini terjadi pada anak kita, ya jangan salahkan anak. Sebaliknya cobalah periksa apa yang menyebabkan anak seperti itu. Apa sebabnya anak sulit berdialog? Dialog aja susah, apalagi ngobrol asik dan mengalir dengan kita. Ngobrolnya asik, mengalir, bisa gayeng gitu ya. Nah, kok bisa begitu? Ada beberapa kemungkinan. Tetapi jika kita hanya memperhatikan sebab-sebab yang berasal dari diri kita sebagai orang tua, kemungkinan kan banyak ya. Nah, dan kita menyempitkan itu ya karena waktu saja yang nggak memungkinkan. Maka secara umum ada dua hal yang paling potensial menyebabkan anak sulit berdialog dengan kita secara nyaman dan terbuka. Pertama, jika selama ini orang tua lebih banyak memberikan instruksi sepihak tanpa memberikan bayan alias penjelasan terhadap instruksinya. Sudah gitu nggak ada pula kesempatan berbicara bagi anak. Nah, jadi manakala anak itu merasa keberatan, nggak cocok, nggak suka, atau anak itu apalagi nggak suka ya, anak nggak satset saja bapaknya sudah sudah bereaksi, tidak bersegera melaksanakan instruksi, yang dia dapatkan adalah instruksi lagi lebih keras. Makan, tadi makan, makanan yang paling nikmat itu langsung kenyang ketika caranya gitu. Nah, puasa seharian, ketika di hadapan diperlakukan seperti itu, wah ras sudah buka. Ya. Berbuka dengan air, tapi bukan air minum, melainkan air mata. Nah, kedua, jika selama ini orang tua mengajukan pertanyaan itu, menjadi lagunya anak niteni. Wah, ini kalau orang tua tanya itu nadanya juga demikian, bukan untuk menggali dan memahami perasaan maupun pikiran anak, tetapi lebih bersifat interogasi. Sangat berbeda antara bertanya dalam rangka memahami dengan bertanya sebagai cara untuk melakukan interogasi dan memojokkannya. Meskipun orang tua biasanya menganggap itu sebagai cara untuk memberi pemahaman kepada anak. Saya tuh ngasih konseling itu kadang-kadang malah yang capek saya. Kenapa? Sebagian orang tuh datang bukan untuk konsultasi, tetapi untuk mendapatkan pembenaran, direkam sisan. Lah anak kan orang tuh harus gini kan Ustaz? Iya kan Ustaz? Iya enggak, saya mau tanya dulu. Nah, kadang-kadang ini perlu waktu lama, walaupun karena sudah pengalaman, bukan berarti sudah sangat kaya pengalaman, tapi dari berbagai hal, ini biasanya akan deadlock ya. Nah,
Dalam hal ini bedakan dengan anak yang pada situasi tertentu sangat irit bicara karena sedang menghadapi situasi tidak nyaman. Masalahnya adalah kalau sumber ketidaknyamanan itu justru kita. Biasanya kayak gini, sekarang kayak gini. Sebenarnya masih sangat banyak hal yang perlu kita perbincangkan, dan seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ternyata memang nggak cukup ya Pak pertemuan dia. Yang lalu saya kebingungan betul menjelaskan. Kenapa? Bicaranya menjelaskan dengan tuntas dengan waktu tersedia. Maka hari ini saya memilih untuk bersikap lebih realistik, terutama ketika mendapati, oh iya, pada sore hari ini saya membahas tentang turunkanlah kadarnya, gitu ya. Jadi kalau saya kemudian memaksakan, berarti saya nggak mematuhi kaidah ini, gitu ya. Jadi karena itu urung rampung ya rapopo, tapi mudah-mudahan sebagian hal yang saya bahas ini bermanfaat. Begitu, dan saya kembalikan kepada Ustaz Yusuf. Monggo.